Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 176. Perpaduan pada tingkat biologis. Bagaimana mungkin boneka yang terbuat dari logam dan formasi asal memiliki kemampuan pemulihan diri? Lelucon memuakkan macam apa ini? Namun, kebenaran ada tepat di depannya. Dua boneka hitam gelap melompat ke depan, lengan mereka berkilat di bawah sinar rembulan. Gaya bertarung mereka cepat dan kuat, dan kekuatan serta kecepatan mereka sama-sama kelas 1. Satu-satunya kelemahan mereka adalah bahwa mereka mungkin hanya memiliki satu gerakan ofensif, yaitu terus-menerus menebas lawan mereka dengan lengan mereka. Namun, ketika dipasangkan dengan penampilan mereka yang tampak tak terkalahkan, mereka benar-benar menyusahkan untuk dihadapi. Duan Jiangsan terus melepaskan 4 jurus berikutnya dari 8 pedang penghancur gunung, menjatuhkan boneka-boneka itu ke tanah 4 kali. Namun, boneka-boneka itu langsung bangkit kembali. Sialan, apakah boneka-boneka ini tidak mungkin dibunuh? Duan Jiangsan melolong. Tidak ada yang mustahil untuk dibunuh, jawab Su Chen. Namun, selama nukleus yang terpasang di tubuh mereka masih ada, mereka akan dapat memperbaiki diri sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan pemulihan diri? Mengapa mereka masih membutuhkan nukleus untuk menggerakkan diri mereka sendiri? Duan Jiangsan menjawab. Karena mereka boneka, bukankah seharusnya mereka memiliki inti energi? Su Chen membalas. Duan Jiangsan tidak bisa membalas. Dia berjuang sejenak dan kemudian berteriak, ini membuatku kesal. Saat dia mengirim serangan pedang lainnya. Yue Longsha dan Yu Mengnan tergelitik oleh percakapan ini. Mereka berdiri di samping dengan santai dan mengamati tanpa menyela. Pada akhirnya, masih Ji Ruoyu yang berkata, kakak, tolong cepat. Kita tidak punya banyak waktu sebelum kehampaan benar-benar runtuh. Su Chen setuju. Sepertinya kita tidak sabar menunggu mereka mengeluarkan semua energi mereka. Jenis boneka ini tidak pernah muncul dalam sejarah kerajaan Arcana, yang berarti mereka bukanlah produk jadi. Mereka kemungkinan besar memiliki kelemahan kritis. Cacat seperti apa? Semua orang bertanya. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil terus memukul mundur boneka-boneka itu. Cacat semacam ini seharusnya tidak sulit dideteksi, dan seharusnya tidak sulit untuk dieksploitasi. Kalau tidak, mereka masih akan berguna untuk diproduksi dan diproduksi. Jika itu masalahnya, teknik lain apa yang belum kita coba? Petik 2. Matanya tiba-tiba menyala. Dia menatap tajam pada boneka hitam gelap itu dan mengirimkan ledakan kesadaran padanya. Serangan tingkat kesadaran sederhana ini dengan mudah tak tertahankan oleh siapapun yang memiliki kemauan rata-rata. Bahkan rakyat jelata akan dapat melepaskannya sampai tingkat tertentu, tetapi ketika boneka hitam pekat itu diserang oleh serangan dasar seperti itu, boneka itu berhenti bergerak dan bergoyang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Kali ini, ia tidak merangkak kembali berdiri. Apa-apaan itu? Duan Jiangsan tertegun. Yu Mengnan juga mengirimkan ledakan kesadaran di ujungnya. Boneka yang dilawan Duan Jiangsan juga terjatuh. Jadi mereka lemah terhadap serangan tipe kesadaran, kata Su Chen. Mengapa boneka-boneka ini takut akan serangan tipe kesadaran? Duan Jiangsan benar-benar bingung. Boneka harus berupa benda mati, tidak masuk akal bagi mereka untuk rentan terhadap serangan tipe kesadaran, yang hanya memengaruhi makhluk hidup. Itu karena mereka bukan hanya boneka, mereka boneka yang telah ditambah dengan kekuatan hidup, jawab Su Chen. Dia memotong dengan tangannya seolah memotong pisau, memotong salah satu tubuh boneka itu. Di dalam, dia bisa melihat sejumlah organ dan beberapa komponen mekanis yang aneh. Analisis Su Chen benar, boneka-boneka ini telah dimodifikasi secara khusus sehingga sulit untuk mengatakan apakah mereka adalah organisme hidup atau boneka pada saat ini. Sesaat kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi di depan mereka. Semua orang menyaksikan kedua mayat boneka itu mulai dengan cepat meleleh menjadi cair, dengan sangat cepat berubah menjadi genangan air keruh kekuningan. Hanya tumpukan komponen mekanis dan origin kristal, yang berfungsi sebagai inti tenaga, yang tersisa. Su Chen mengambil origin kristal dan memeriksanya. Itu adalah yang tingkat tinggi, dipanen dari setidaknya binatang iblis kelas penguasa. Tampaknya boneka-boneka ini tidak murah untuk diproduksi. Boneka-boneka ini mahal untuk dibuat, namun mereka memiliki kekurangan yang sangat besar. Tidak heran mereka belum pernah melihat cahaya siang hari. Dia melemparkan origin kristal ke Ji Ruoyu. Kamu bisa memiliki ini. Itu harus bernilai jumlah yang cukup besar. Aku akan menyimpan semua barang ini untuk diriku sendiri. Dia menyimpan komponen boneka, berencana membawanya kembali bersamanya untuk melakukan penelitian tentangnya. Tanpa dua boneka hitam gelap yang menghalangi jalan mereka,
Kelompok itu berjalan melewati ruangan besar dan disambut oleh ruang terbuka yang luas. Mereka berada di laboratorium penelitian besar. Saat masuk, mereka bisa melihat bejana kaca berserakan di mana-mana. Membuat bejana kaca pada masa kerajaan Arcana adalah tugas yang agak rumit, dan seringkali harganya mahal. Namun, lab penelitian ini penuh dengan mereka. Di dalam etalase ada semua jenis spesimen biologis. Ada kepala sapi, tubuh kuda, tanduk rusa, cangkang kura-kura, spesimen setengah manusia setengah serigala, elang berkepala kuda, dan banyak kekejian aneh lainnya. Mereka melihat seorang manusia dengan wajah tampan dan perut yang buncit. Di bawah kulit tembus pandang, mereka bisa melihat 8 bentuk kehidupan non-manusia seperti tentakel di dalam perut. Mereka melihat kepala individu ras ganas terpisah dari bagian tubuhnya yang lain dengan tabung aneh yang tak terhitung jumlahnya menonjol darinya. Sepertinya individu ras ganas itu tetap hidup dengan tabung-tabung aneh ini, wajah individu berkerut kesakitan. Mereka bahkan menemukan spesimen ras pengrajin. Ras ini memiliki fisik yang bahkan lebih lemah daripada ras Arcana, tetapi tangan mereka sangat gesit dan tepat. Mereka terlahir dengan 6 jari, dan setiap jari dapat menekuk pada sudut yang tidak masuk akal, bergerak secara independen satu sama lain. Sekarang, bagaimanapun, sepasang sayap unik ras berbulu menonjol dari punggung pengrajin ini. Sayap besar menyelimuti tubuh kecilnya. Itu benar-benar pemandangan yang cukup mengejutkan. Tanpa kecuali, semua makhluk hidup ini telah mati. Mereka telah mati selama hampir 36.000 tahun. Namun, tubuh mereka diawetkan dan tidak membusuk karena formasi asal. Apa ini? Yue Longsha dan Yu Mengnan bertanya dengan kaget. Sebagai dua perempuan, mereka tidak tahan lagi. Sepertinya mereka harus menjadi semacam eksperimen, jawab Su Chen. Dia tidak asing dengan menggunakan subjek hidup untuk eksperimen, tapi dia tidak bisa melakukan hal-hal dengan cara yang begitu kejam dan tidak berperasaan sehingga percobaan masih bisa menakut-nakuti orang bahkan setelah puluhan ribu tahun. Eksperimen macam apa yang perlu dilakukan sejauh ini? Duan Jiangsan juga tertegun. Tidak peduli apa rencana awalnya, tuan pemilik tempat ini sudah gagal, jawab Su Chen. Bagaimana Anda tahu bahwa, tidak peduli seberapa brutalnya eksperimen itu, seringkali ada ambisi besar yang mendorongnya. Dari Face Cell, sepertinya percobaan ini adalah untuk semacam penelitian yang mengubah bentuk kehidupan. Mungkin mereka mencoba membuat ras baru. Dari sudut pandang ini, mereka mungkin mencoba menentukan hakikat kehidupan itu sendiri. Atau mungkin mereka mencoba mencari cara untuk meningkatkan ras cerdas. Tetapi terlepas dari apa tujuan mereka, kita belum melihat hasil apapun di dunia kita. Dari sini, kita dapat berasumsi bahwa penelitian mereka tidak berhasil. Tidak seperti Yue Longsha dan yang lainnya, yang hanya memperhatikan penampilan aneh dari spesimen, pengalaman penelitian Su Chen membantunya segera memahami inti masalah. Tidak peduli seberapa kejam eksperimennya, selalu ada ambisi besar di belakangnya. Apakah ini yang dipikirkan oleh seorang ilmuwan gila? Yue Longsha bergumam sambil melirik Su Chen. Di dalam lab penelitian Su Chen di Gunung Batu, ekspresi pemuda ras ganas membeku dalam ketakutan dan kesedihan. Setiap orang memiliki ketakutan bawah sadar yang dalam terhadap Su Chen, ilmuwan gila, pada saat ini. Pada titik ini, Yue Longsha akhirnya mulai mengerti sedikit tentang apa yang terjadi di kepala Su Chen. Su Chen menjawab, itu tidak salah. Namun, subjek percobaan saya selalu adalah mereka yang ingin membunuh saya. Kepada musuhku, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu ingat kata-kata itu. Apapun yang terjadi, jangan perluas lingkaran subjek uji Anda, kata Yue Longsha lugas. Su Chen tertawa menanggapi, tentu saja. Jangan khawatir tentang itu. Saya tahu untuk tidak melupakan diri saya sendiri. Tidak peduli apa, saya akan selalu mematuhi prinsip saya sendiri. Prinsip-prinsip ini akan berfungsi sebagai semacam perlindungan bagi saya. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan, bagaimanapun, sepertinya dunia ini kekurangan segalanya kecuali musuh. Bab 177. Saat mereka berjalan melewati labirin barang pecah belah dan terus maju, mereka melihat meja kerja penelitian besar di depan mereka. Meja kerja ditutupi dengan semua jenis peralatan penelitian. Berdasarkan kualitas peralatan penelitian, ini pasti workstation Arcana Master. Meter 1000 derajat, penggaris 8 menit, cermin energi asal, jarum pengeringan. Mereka benar-benar memiliki barang bagus. Su Chen sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Banyak dari instrumen ini adalah hal-hal yang selalu diinginkan Su Chen tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Bahkan, beberapa dari mereka benar-benar menghilang setelah kehancuran kerajaan Arcana.
Setelah melihat penampilan bersemangat Su Chen, Ji Ruoyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memahami mata orang ini untuk penilaian. Dia tidak menginginkan ramuan berusia ribuan tahun, harta karun kuno, atau bahan mentah yang berharga, tetapi alat yang tidak berharga ini cukup untuk membuatnya bersemangat. Yue Longsha menjawab, karena ramuan 1000 tahun, bahan mentah yang berharga, dan harta karun kuno itu hanya akan menguntungkan satu orang. Tapi yang ingin dia lakukan adalah memberi manfaat bagi jutaan orang lainnya. Yue Longsha masih tersentuh oleh semangat Su Chen. Tanpa diduga, Su Chen berkata, saya tidak mementingkan diri sendiri seperti yang kamu pikirkan, Longsha. Saya hanya merasa ramuan 1000 tahun itu, bahan mentah yang berharga, dan harta karun kuno semuanya dapat ditemukan di dunia kita dan dibeli dengan uang pada tingkat tertentu. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya beli dengan uang, maka nilainya terbatas. Apa yang saya kejar adalah hal-hal yang tidak ada penggantinya di dunia ini. Bagaimanapun, harta obat dan bahan mentah ini akan dikonsumsi saat digunakan, tetapi saya ingin menciptakan sesuatu. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan lebih banyak harta yang benar-benar berharga. Akhirnya, alasan yang sangat penting adalah bahwa para atasan tidak akan menghargai hal-hal ini. Tidak peduli seberapa bagus ramuan berharga itu, semuanya akan diserahkan. Hal-hal yang mereka anggap ampas dapat saya simpan untuk diri saya sendiri. Su Chen mengatakan semuanya dengan senyum tipis. Penjualan eksplosif Kei Huang's Heaven telah meroket Su Chen ke tingkat kekayaan yang gila, dan pekamungannya telah meluas sedikit. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa jika dia mempertimbangkan sesuatu berdasarkan nilai uangnya, mencari reruntuhan sebenarnya kurang menguntungkan daripada menyebarkan informasi. Kuil abadi telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkan bunga roh mayat itu, tetapi pada akhirnya, itu hanya masalah sekitar 100 juta batu asal. Dengan kata lain, kamu bisa memaksa kuil abadi untuk tunduk pada permintaan kamu dengan hanya 100 juta batu asal. Seberapa besar jumlah yang cukup untuk memotivasi negara Long Sang dan suku Kadal Kerikil untuk mengirim 80 elit mereka untuk memperebutkan reruntuhan ini? Berdasarkan perkiraan Su Chen, nilai semua sumber daya gabungan kira-kira setara dengan 2 atau 300 juta batu asal. Sebagai perbandingan, pengetahuan tidak berharga. Tapi selama itu digunakan dengan benar, itu tak ternilai, dan bisa menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sama, atau lebih. Inilah mengapa Su Chen sangat bersemangat. Adapun apa yang dikatakan Yue Longsha tentang dia yang ingin memberi manfaat bagi jutaan orang lainnya, itu tidak salah. Dia benar-benar ingin mencapai itu. Sebenarnya, kebanyakan orang yang bukan manusia jahat memiliki keinginan yang sama. Tapi ini bukan alasan utama aktivitas Su Chen. Itu tidak berarti bahwa Su Chen mempertimbangkan masa dengan setiap gerakan yang diambilnya. Bagaimanapun, biasanya lebih praktis memajukan umat manusia dengan menjaga dirinya sendiri. Yang terpenting, dia tidak suka dipkamung terlalu tinggi oleh orang lain. Jika orang memperlakukannya sebagai orang suci, maka dia akan diminta untuk bertindak seperti orang suci dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Bagaimana Su Chen bisa terus beroperasi? Bahkan membuang sampah sembarangan ke tanah akan mengakibatkan hilangnya muka dan menimbulkan kritik. Dengan demikian, Su Chen tidak hanya membantah kata-kata Yue Longsha, tetapi juga perlu mengungkapkan bahwa dia terutama dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Setelah mendengar Su Chen mengatakan ini, Yue Longsha juga tertegun. Jadi begitu caramu berpikir? Apakah kamu merasa sedikit kecewa? Su Chen tertawa. Tanpa diduga, Yue Longsha tersenyum. Tidak, aku sangat senang mendengarnya. Senang. Kali ini, giliran Su Chen yang terkagum-kagum. Ya, senang. Saya awalnya berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang membawa beban seluruh dunia bersamamu dan saya merasa agak rendah diri berdiri di sampingmu, tapi sekarang aku menyadari bahwa kamu hanyalah orang biasa dengan hasrat dan keinginanmu sendiri. Kamu memperhatikan keuntungan pribadi kamu sendiri, yang membuat saya merasa jauh lebih nyaman. Ini adalah Su Chen yang lebih suka saya lihat, kata Yue Longsha perlahan. Omong kosong. Meskipun kata-katanya sederhana dan nadanya lembut dan bijaksana, mengapa sepertinya ada arti khusus di balik kata-katanya? Hati Su Chen sedikit bergetar. Duan Jiangsan dan Olpi keduanya tidak paham, dan mereka tidak memahami arti kata-kata Yue Longsha. Mereka tertawa bersama, benar. Itu benar. Dengan begitu, Su Chen tampak seperti manusia yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada di antara kita yang berhubungan dengannya? Yu Mengnan tampaknya benar-benar merasakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tanpa diduga, kalimat Ji Ruoyu yang ceroboh mampu menembus kebenaran situasi. Itu benar. Awalnya, yang dilakukan kakak senior Su hanyalah mengubur kepalanya dengan eksperimen.
Saya pikir dia adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki kepribadian, tetapi sebenarnya dia juga memiliki cita-cita sendiri, ya. Itu benar, kita semua masih muda, dan kita harus menyisihkan waktu untuk bersenang-senang. Jika kita tidak menemukan beberapa pacar dan bersenang-senang di distrik bunga, bagaimana kita bisa memanfaatkan masa muda kita dan menikmati tahun-tahun yang tersisa? Hati Su Chen sedikit bergetar, dan dia mulai mengerti. Pi Yuanhong memukul bagian belakang kepala Ji Ruoyu dengan main-main. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana mengatakan omong kosong. Apa yang kamu pikirkan? Setelah beberapa waktu, lukanya berangsur sembuh, dan kekuatannya sudah agak pulih. Namun, pukulan ini masih membuat Ji Ruoyu meringis kesakitan. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Su Chen tidak bisa berkata banyak lagi. Yang dia katakan hanyalah, serahkan hal-hal ini kepadaku. Kalian pergi dan lihat apakah tidak ada lagi harta yang tersisa. Saat dia berbicara, dia mendekati stasiun kerja dan mulai menyimpan kayu gelondongan percobaan dan peralatan penelitian di atas meja. Setelah melihat Su Chen membelakangi dia, Yue Longsha menghela nafas pelan dan pergi mencari barang berharga lain yang mungkin ada di dalam lab penelitian. Mungkin karena ini adalah lab dari Master Arcana yang hebat, ada banyak barang berharga di dalam lab penelitian. Sebuah laci berada tepat di sebelah bangku penelitian, di dalam, ada segala macam bahan berharga. Semua ramuan roh telah layu dan pada dasarnya tidak berguna, tetapi barang-barang tanpa vitalitas atau kekuatan hidup, seperti logam unik, baik-baik saja. Star Metal, Chillstones, Stardust. Terlalu banyak barang bagus di sini. Duan Jiangsan dan Pi Yuanhong berteriak kegirangan. Yue Longsha membuka peti dan menemukan kulit di dalamnya. Kulitnya berwarna merah darah dan tertutup tulisan yang sangat teliti. Ketika Yue Longsha mengambilnya, dia bahkan bisa merasakan aura kuno yang mendalam datang darinya. Kulit ini masih memiliki vitalitas. Setelah 36.000 tahun, vitalitasnya masih terjaga. Yue Longsha tahu bahwa item ini sangat langka. Dia buru-buru menyimpannya, lalu terus mencari harta lainnya. Ji Ruoyu melihat sebuah barang di sudut ruangan. Dia melihat bola kristal tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Master Arcana kuno sering menggunakan bola kristal untuk melakukan sihir. Rupanya, bola kristal khusus ini tidak hanya memiliki sifat konduksi energi asal yang baik, tetapi mereka juga dapat mengingat kekuatan asal, menghasilkan efek unik saat mengaktifkan teknik Arcana kuno. Mungkin ini adalah bola kristal teknik Arcana. Ji Ruoyu mengulurkan tangan untuk meraih bola kristal. Pada saat itu, sebuah suara asing tiba-tiba terdengar, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyentuhnya." Bab 178. Suara tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Semua orang secara bersamaan berbalik. Mereka yang memiliki senjata menariknya, sementara mereka yang tidak memiliki senjata mengumpulkan energi asal mereka. Apakah seseorang memiliki senjata atau tidak, semua orang bersiap untuk bertarung. Tetapi ketika mereka berbalik menghadap ke arah suara itu berasal, mereka menemukan bahwa pembicara bukanlah orang yang sebenarnya. Tidak jauh dari mereka ada meja batu. Di atas meja batu itu ada lempengan batu abu-abu yang tampak sederhana. Baik meja batu maupun batu ditutupi dengan ukiran yang indah dan rumit, dan mereka memancarkan aura yang sangat dalam. Pada saat itu, hologram seseorang melayang di atas meja batu. Dia mengenakan jubah sihir khas ras Arcana dan memegang tongkat ular berkepala 3 di tangannya. Dia tidak terlalu tinggi, dan matanya biru tua. Tanpa pertanyaan, dia adalah anggota Arcana Rache. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mendekati meja batu dengan hati-hati. Su Chen melirik lempengan batu dan kemudian meja, memperhatikan bahwa ukiran di atas meja batu memanjang sampai ke tanah dan kemudian terus memancar keluar dengan gaya jaring laba-laba. Dia tiba-tiba memahami situasinya dan berkata, "Sepertinya kamu adalah mekanisme kendali pusat di sini." Mekanisme kontrol pusat. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, ketika mereka mendaki gunung, formasi asal telah beradaptasi berulang kali, membuatnya tampak seperti makhluk cerdas yang mengendalikan mereka. Namun, setelah 36.000 tahun, tidak terbayangkan ada makhluk hidup yang bertahan sampai titik ini. Tapi sekarang, ternyata pusat misteri itu ada tepat di depannya. Ji Ruoyu menatap bengong ke hologram Arcana Rache sambil berkata, "Ini adalah mekanisme kontrol pusat." "Siapa dia?" "Roh alat." Su Chen menjawab, "Meskipun senjata tingkat atas biasanya semuanya memiliki roh alat, mereka hanya muncul setelah kerajaan Arcana jatuh ke dalam kehancuran. Individu di depan kita ini bukanlah roh alat dan lebih seperti hantu atau hantu dalam mekanisme kontrol." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menatap hologram dengan kaget. Hologram Arcana Rache sedikit bergetar.
Jadi kerajaan Arcana dihancurkan. Maka saat ini, benua primordial berada di bawah kendali manusia. Kamu bisa menarik kesimpulan seperti itu. Jadi siapa kamu, kalau begitu? Kenapa kamu ada di lempengan batu ini? Duan Jiangsan bertanya. Aku, jejak kebingungan muncul di wajah hologram itu. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, kurasa namaku Elaine Lamben, asisten Master Pitlock yang perkasa. Maaf, aku telah ditahan di sini begitu lama sehingga aku bahkan kesulitan mengingatnya, nama saya sendiri. Tapi kamu tidak lupa bagaimana membuat masalah bagi kita, Yu Mengnan menyilangkan tangannya dan berkata. Oh, apakah kamu berbicara tentang hal-hal dari sebelumnya? Ya, itu saya, jawab Elaine Lamben. Tapi itu jelas tidak ada gunanya. Apakah itu termasuk apa yang terjadi dengan kelompok ras ganas juga? Kata Su Chen. Ras ganas. Apa yang terjadi dengan ras ganas? Semua orang bingung. Elaine Lamben menjawab, ya, akulah yang menutup formasi asal di sekitar gunung sehingga mereka bisa mengejarmu. Apa? Kemarahan Duan Jiangsan langsung berkobar. Jadi para pemuda ras ganas bisa mengejar kita karena kamu. Sialan. Tidak sampai sekarang Duan Jiangsan yang malang tahu bagaimana para pemuda ras ganas telah mengejar mereka begitu cepat. Dia menyerang ke depan, ingin menghancurkan hologram itu. Namun, sosok Elaine Lamben hanya terdistorsi sedikit saat tangan Duan Jiangsan melewatinya, sama sekali tidak efektif. Cukup, Jiangsan. Tidak perlu bertarung dengan momok seperti ini, terutama yang telah dikurung selama 30.000 tahun. Yigu mati karena perbuatannya. Duan Jiangsan menjawab. Aku tahu, tapi itu tidak akan mengembalikan Yigu. Selain itu, sebagai pemilik tempat ini, dia berhak menolak kita masuk. Kitalah yang pertama kali menerobos masuk ke sini, kita tidak bisa menyalahkannya karena tidak menyambut kita, kata Su Chen perlahan. Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan Su Chen. Elaine Lamben tersenyum lembut. Saya senang bertemu dengan seorang pemuda yang tahu bagaimana bersikap masuk akal. Saya pikir kita akan memiliki percakapan yang menyenangkan. Petik 2. Apakah itu menyenangkan atau tidak, kamu tidak akan dapat menghentikan kami melakukan apapun, Duan Jiangsan mendengus. Kami akan mengambil semua harta di sini. Maksudmu bahan-bahan itu? Elaine Lamben tersenyum kecil. Jika tujuanmu hanya untuk hal-hal itu, aku tidak keberatan. Duan Jiangsan membeku di tempat. Elaine Lamben tertawa, seperti yang kamu lihat, saya hanyalah hantu yang meninggal hampir 30.000 tahun yang lalu, dan saya masih ada hanya karena beberapa keadaan khusus. Saya tidak tertarik pada harta itu karena saya tidak membutuhkannya. Jadi mengapa kamu tidak membiarkan kita masuk? Yue Longsha bertanya. Saya hanya berharap untuk mencegah kamu semua melakukan kesalahan besar, kata Elaine Lamben. Kamu ingin harta karun? Tidak masalah. Apapun yang bisa kamu ambil, ambillah. Satu-satunya hal yang tidak boleh kamu sentuh adalah bola kristal itu. Apa itu? Yu Mengnan bertanya. Kunci. Kunci untuk apa? Ji Ruoyu bertanya. Elaine Lamben melambaikan tangannya. Sebuah dinding tidak jauh dari mereka benar-benar mulai menjadi transparan. Semua orang bisa melihat bahwa ada makhluk hidup aneh yang tergeletak di belakang dinding transparan. Penampilannya aneh karena terlihat seperti tumpukan daging yang tergeletak di tanah. Jika bukan karena fakta bahwa tumpukan daging ini benar-benar memiliki mulut, mereka mungkin berpikir bahwa memang begitu. Apa itu? Mimpi buruk Pitlock. Elaine Lamben menghela napas. Mungkin kamu mengira itu tidak memiliki kekuatan, tapi percayalah, itu salah satu hal yang paling menakutkan di tempat ini. Jika kamu melepaskannya ke alam liar, benda ini akan mendominasi seluruh benua primordial dalam waktu kurang dari 10 tahun. Para siswa saling memandang. Su Chen bertanya, apa sebenarnya itu? Semacam bentuk kehidupan gabungan dari Lab Pitlock, produk sampingan dari pengejaran impian kita, jawab Elaine Lamben. Makhluk ini benar-benar tak terkalahkan. Terlepas dari apakah kamu menggunakan api untuk membakarnya, air untuk menenggelamkannya, atau metode lainnya, ia tidak akan mati. Ia memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan. Logam, tumbuhan, biji, dia bisa memakan apa saja. Setiap kali ia mengkonsumsi jumlah tertentu, ia akan terbelah, berubah dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 4, membelah dirinya sendiri tanpa akhir. Su Chen dan yang lainnya tercengang. Pantas saja Elaine Lamben mengatakan bahwa itu adalah mimpi buruk. Jika entitas menakutkan seperti itu memasuki dunia mereka, itu pasti akan menyebabkan malapetaka. Mengapa kamu meneliti hal-hal semacam ini? Duan Jiangsan bertanya dengan marah. Kenapa lagi? Tentu saja, itu untuk menciptakan makhluk hidup yang abadi, desah Elaine Lamben. Bentuk kehidupan abadi. Jadi ini adalah rencana pemilik lab. Elaine Lamben berkata, impian Pitlock adalah mencapai keabadian. Dia adalah master ilmu biologi,
dan melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai mimpinya, yang akhirnya menghasilkan penciptaan mimpi buruk Pitlock. Namun, awalnya bukan, itu disebut mimpi keabadian, dan membawa beban dari semua harapan dan impian kita. Saat itu, kami telah menemukan bahwa kekuatan hidup kami sendiri berasal dari salah satu zat yang paling mendasar dalam tubuh kami. Perpanjangan daya hidup suatu organisme bergantung pada berapa kali zat ini terpisah, dan jumlah pemisahan yang mungkin terbatas, itulah alasan mengapa rentang hidup kita terbatas. Jadi, kami mencoba membuat sejenis organisme yang dapat memisahkan zat ini dalam jumlah tak terbatas, lalu mengekstrak kekuatannya. Kami berhasil, dan kami juga gagal. Bentuk kehidupan memang memiliki kemampuan untuk memisahkan zat ini dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, untuk mencapai ini, ia terus-menerus menelan semua yang dilewatinya. Ketika kami menyadari masalah ini, semuanya sudah terlambat. Jejak ketakutan muncul di wajahnya saat dia berkata, kita mulai panik dan mencoba mencari cara untuk memusnahkannya. Tapi pada saat itu, hal-hal sudah mulai bergerak di luar kendali kami. Lama kemudian, dia berkata, kami menghabiskan banyak energi, tetapi kami masih tidak dapat membunuhnya. Di sisi lain, kami sendiri terluka parah akibat serangannya. Pada akhirnya, yang bisa kami lakukan hanyalah mengurungnya di penjara abadi ini. Dan aku mati selama pertempuran itu. Ketika saya terbangun kembali, saya menemukan bahwa saya telah berubah menjadi bentuk yang kalian lihat sekarang. Begitulah cara saya terus bertahan hingga saat ini. Jadi begitulah adanya. Bagaimana dengan individu ras Arcana lainnya yang selamat? Yu Mengnan bertanya. Saya pikir mereka mungkin sudah pergi. Karena sesuatu yang serius ini terjadi, hal terbaik yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka sendiri adalah dengan menempatkan seluruh laboratorium penelitian ini dalam ruang kosong. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi mimpi buruk Pitlock. Itu juga alasan mereka membangkitkanku. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang agak mengerti mengapa Elaine Lambourne melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak mau membiarkan semua orang masuk karena dia khawatir seseorang akan secara tidak sengaja membukanya dan melepaskan binatang yang begitu menakutkan. Selama kamu tidak menyentuh bola kristal itu, aku bisa membantumu menemukan semua harta karun di sini. Aku bahkan tahu beberapa ruangan harta karun yang sangat tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang sangat bersemangat. Luar biasa, Ji Ruoyu berkata dengan penuh semangat. Kami setuju. Yang lainnya juga mengangguk. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Su Chen berkata, jadi, di mana harta karunnya? Tidak perlu terburu-buru, anak muda. Elaine Lambourne tertawa. Pertama, kamu harus mengambil tablet batu ini dari meja. Apakah kamu melihat lubang inset di sana? Tempatkan saja tablet batu ke dalam default itu dan putar 3 kali. Itu sudah cukup. Oke, jawab Ji Ruoyu dan hendak mengambil tablet batu itu. Su Chen menghentikannya. Dia bertanya, apa hubungannya ini dengan ruang harta karun? Karena begitulah cara membuka ruang harta karun, jawab Elaine Lambourne. Su Chen, bagaimanapun, masih gelisah. Dia terus bertanya, tidak bisakah kamu membukanya sendiri? Aku hanya hantu, jawab Elaine Lambourne. Meskipun saya memiliki pikiran saya sendiri, saya tidak dapat menyentuh objek fisik. Oh, jadi begitu. Su Chen bergumam. Jadi bisakah kamu melakukannya sekarang? Elaine Lambourne tertawa saat dia bertanya pada Su Chen. Ji Ruoyu hendak maju lagi ketika Su Chen menahannya lagi. Semua orang menatap Su Chen dengan ekspresi bingung. Su Chen menundukkan kepalanya sambil berpikir. Elaine Lambourne mulai tidak sabar. Apa yang kamu pikirkan, anak muda? Apakah kamu tidak tertarik dengan harta karun yang tersembunyi? Su Chen menjawab perlahan, saya hanya berpikir bahwa jika kamu tidak dapat menyentuh objek fisik, bagaimana kamu dapat mengontrol formasi asal itu? Dan apa gunanya meninggalkanmu di sini untuk mengawasi mimpi buruk Pitlock jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Elaine Lambourne tertegun. Semua orang tercengang. Su Chen melanjutkan, jika seorang sipir bahkan tidak dapat menggunakan kunci itu sendiri tetapi masih mengklaim bahwa dia ada di sini untuk menjaga tempat itu, bukankah itu sangat konyol? Biarkan aku mengatakannya seperti ini, kamu bukan sipir, bukan. Kamu seorang penjahat yang dikurung, bukankah begitu, Tuan Pitlock? Bab 179. Tuan Pitlock. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi linglung. Syok terlihat di mata Elaine Lambourne. Anak muda, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi Tuan Pitlock? Saya Elaine Lambourne, salah satu asistennya. Seorang asisten tahu di mana harta karun itu disembunyikan. Su Chen membalas. Elaine Lambourne menjawab, itu karena saya adalah asisten pribadi Pitlock.
Saya tahu semua rahasia yang perlu diketahui tentang dia. Tetapi meskipun demikian, mengapa Pitlock perlu menempatkan penyimpanan harta karun rahasia di lab penelitiannya sendiri? Bagaimanapun, ini adalah laboratorium penelitian, tidakkah menurutmu sangat tidak masuk akal untuk menyembunyikan harta di sini dari semua tempat? Maaf, tetapi saya telah melakukan eksperimen saya sendiri, saya tidak dapat memahami alasan mengapa saya meluangkan waktu untuk menggali beberapa ruangan untuk menyembunyikan harta saya sementara saya terkubur dalam penelitian saya. Elaine Lambourne tercengang dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Su Chen melanjutkan, yang paling penting, jika peneliti lain membuang lab ini karena alasan keamanan, mengapa mereka tidak membawa harta karun itu bersama mereka? Lihat bahan-bahan ini, Dragon Bird Roots, Crimson Pity Grass, Star Metal, Chillstones. Apakah mereka kehilangan nilainya atau tidak? Masing-masing adalah bahan yang berharga. Bahkan selama pemerintahan Kerajaan Arcana, ketika sumber daya melimpah, barang-barang ini semuanya sangat berharga. Dan mereka meninggalkan begitu saja. Mereka tidak merasa enggan meninggalkan ini sama sekali. Tidakkah menurutmu itu sangat menarik? Elaine Lambourne terdiam. Untuk meninggalkan lab tetapi juga meninggalkan setumpuk besar sumber daya berharga tanpa mengambilnya, ini benar-benar kesalahan besar dan sulit dilogika. Namun, dia melanjutkan, anak muda, jika Anda memberi saya waktu, saya bisa menjelaskan. Mereka tidak membawa sumber daya ini karena mereka pergi dengan tergesa-gesa. Anda harus tahu bahwa mimpi buruk Pitlock sangat menakutkan. Nyatanya, sangat menakutkan sampai-sampai mereka meninggalkan tempat ini begitu mereka menguncinya. Mereka bahkan tidak pernah berpikir tentang. Su Chen memotongnya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan fakta bahwa sebagai sipir, kamu tidak memiliki cara untuk mengaktifkan bola kristal? Ini, Elaine Lambourne sekali lagi kehilangan kata-kata. Dia masih ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Su Chen berkata, bahkan jika Anda memiliki cara lain untuk menjalankan tugas Anda sebagai sipir, tidakkah menurut Anda aneh bahwa mereka membiarkan orang mati yang bertanggung jawab dan melupakannya sepenuhnya? Mereka sama sekali tidak takut bahwa dalam 30.000 tahun ini Anda akan melepaskannya karena suatu alasan. Duan Jiangsan tidak bisa menahan diri untuk berkata, mungkin dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Yang orang-orang ini tahu hanyalah bagaimana membenamkan kepala mereka ke dalam buku dan menciptakan penemuan baru tanpa pernah memikirkan konsekuensi dari penemuan tersebut. Percayalah, Jiangsan, sarjana sejati lebih jelas daripada siapapun tentang penemuan mereka. Pemikiran bahwa para sarjana hanya tahu bagaimana menciptakan sesuatu dan bukan apa konsekuensi dari ciptaan mereka hanyalah sesuatu yang diterima begitu saja oleh orang-orang. Melakukan penelitian, dalam arti tertentu, sangat sakral, orang yang bisa melakukannya dengan baik lebih kreatif daripada penyair paling romantis sekalipun dan lebih tepat daripada hakim yang paling ketat sekalipun, kata Su Chen lugas. Sebagai siswa, Su Chen lebih jelas daripada mereka tentang seberapa dalam kesalahpahaman terhadap orang-orang seperti dia meluas. Jika mereka bahkan tidak memiliki kemampuan mendasar untuk melihat ke depan, bagaimana mereka bisa menembus kabut tebal dan menemukan kebenaran mendalam yang tersembunyi di dalamnya? Saat Su Chen berbicara, dia kembali menatap Elaine Lambourne. Biarkan aku memberimu penjelasan. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena Anda berbohong sejak awal. Anda bukan Elaine Lambourne atau sipir. Nyatanya, di balik tembok itu bahkan bukan mimpi buruk Pitlock yang sebenarnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya tidak mempercayai Anda, omong kosong. Nafsu tak terpuaskan, pemisahan tanpa batas, organisme yang tak terkalahkan dan abadi. Organisme semacam itu tidak mungkin ada. Itu melanggar hukum kehidupan yang paling mendasar di planet ini. Tidak ada harta, dan tidak ada mimpi buruk, semuanya bohong. Elaine Lambourne menggelengkan kepalanya. Jika saya Pitlock, mengapa saya harus menyembunyikan identitas saya? Mengapa saya perlu mengatakan kebohongan berkualitas rendah seperti itu? Su Chen tertawa dingin, biarkan aku menjawab pertanyaan terakhirmu terlebih dahulu. Alasan mengapa kebohonganmu berkualitas buruk adalah karena kamu terlalu terburu-buru. Anda begitu terburu-buru sehingga Anda tidak punya waktu untuk memikirkannya atau membuatnya lebih kedap udara. Datang dengan kebohongan yang sempurna tidak mudah dilakukan. Saya seorang pembohong ulung, jadi saya sangat jelas tentang betapa sulitnya diri saya sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, Su Chen telah bersekongkol melawan orang lain berkali-kali. Skema itu, yang tampak sederhana di permukaan, sebenarnya telah menghabiskan banyak waktu dan energinya untuk memikirkannya, mencari lubang yang signifikan untuk mencegahnya ditemukan. Karena itu, dia tahu berapa banyak pemikiran yang diperlukan untuk kebohongan yang baik. Seseorang benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan semuanya. Tidak ada yang bisa menemukan kebohongan yang sempurna dalam waktu sesingkat itu.
Su Chen tidak bisa melakukannya, begitu pula hantu ini. Di balik kebohongan yang tampaknya logis terdapat banyak lubang dan kebocoran logis yang tidak dapat bertahan dari penyelidikan yang cermat. Meski begitu, kebohongan ini sudah menipu Ji Ruoyu dan yang lainnya. Lagi pula, tidak semua orang seperti dia, yang bisa segera melihat inti masalahnya. Sebagian besar waktu, selama kebohongan itu bisa dipercaya, kebanyakan orang akan tertipu untuk mempercayainya. Elaine Lambourne masih belum menyerah. Lalu mengapa aku harus merahasiakan identitasku? Karena spesimen eksperimental di luar itu. Su Chen menunjuk keluar lab penelitian. Kau tahu, eksperimen kejam dan tidak manusiawi itu tidak bisa disematkan pada orang lain. Jika kami mengetahui bahwa Anda adalah Pitlock, kami pasti tidak akan terlalu percaya atau mendengarkan Anda. Itu sebabnya Anda berpura-pura hanya sebagai penolong, agar Anda bisa menunjukkan keramahan Anda. Tapi Anda lupa satu hal, tidak peduli siapa yang Anda tiru, orang itu akan tetap menjadi ras Arcana. Selama periode waktu ras Arcana, manusia adalah budak. Bagaimana mungkin asisten Master Arcana berpangkat tinggi berbicara dengan sopan dengan budak manusia? Tidakkah menurutmu itu kesalahan logika terbesar? Siluet bayangan itu tertegun. Bahkan Yue Longsha, Duan Jiangshan, dan yang lainnya semua menatap Su Chen, terdiam. Mata Ji Ruoyu dipenuhi dengan bintang-bintang kecil. Dia bergumam, luar biasa. Kakak senior Su, kamu terlalu luar biasa. Saat itu juga, Elaine Lambourne menundukkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pemuda yang begitu tangguh. Ya, saya Pitlock. Saat dia berbicara, penampilannya berubah dari individu ras Arcana muda menjadi individu ras Arcana tua berambut putih. Duan Jiangshan menatapnya dengan kaget. Omong kosong, kabut bayangan ini bisa berubah bentuk. Pitlock berkata, saya minta maaf atas kebohongan saya sebelumnya. Aku sudah terlalu lama terjebak di penjara ini. Untuk menghindari kesepian yang tak terlukiskan, saya memaksa diri saya untuk tidur nyenyak, hanya terbangun setiap 1000 tahun sekali. Pada titik ini, total saya telah terbangun 36 kali. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan kembali kebebasan saya sampai saya menemukan kalian semua. Manusia muda, saya menyatakan penyesalan saya lagi karena berbohong kepada Anda semua. Permintaan maaf saya yang tulus. Saya adalah orang tua yang telah melakukan banyak dosa, tetapi 36.000 tahun terakhir ini telah menjadi penebusan dosa. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah melarikan diri dari kepahitan kesepian seperti itu. Jadi, apa yang kamu suruh kami lakukan sebelum ini hanya untuk membiarkanmu pergi? Ji Ruoyu bertanya. Ya, jawab Pitlock. Mekanisme pada tablet batu itu adalah kunci untuk membantu saya keluar dari tablet roh ini. Selama Anda memutarnya, saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya. Saya dengan tulus memohon kepada Anda, maafkan saya dan lepaskan saya. Jika Anda bisa memberi saya kebebasan, saya bersedia menjadi budak setia Anda. Percayalah padaku, sebagai salah satu kepala Arcana Master selama kerajaan Arcana, aku pasti akan sangat berguna untukmu. Setelah mendengar kata-kata ini, mata semua orang berbinar. Mereka semua berbalik untuk melihat Su Chen. Mereka ternyata masih ingin mendapatkan pendapat Su Chen tentang masalah tersebut. Namun, Ji Ruoyu mau tidak mau berkata, Kakak Su, bukankah kamu sangat menghargai pengetahuan? Jika lelaki tua ini mengikutimu, pada dasarnya dia adalah ensiklopedia hidup. Semua pengetahuan seputar teknik Arcana kuno akan diungkapkan kepadamu. Prasyaratnya adalah kita benar-benar bertahan hidup, jawab Su Chen. Semua orang terpana oleh kata-katanya. Pitlock buru-buru berkata, aku hanya hantu yang tidak bisa menyentuh objek fisik. Tidak mungkin aku bisa menyakiti salah satu dari kalian. Yue Longsha mau tak mau berkata, ya, dia tidak punya cara untuk menghubungi objek fisik. Bagaimana dia bisa menyakiti kita? Apakah dia tidak dapat menghubungi objek fisik berarti dia tidak memiliki kemampuan apapun? Su Chen tertawa dingin. Lalu apa transformasinya saat itu? Yue Longsha tertegun. Maksud Anda, dia tahu lebih banyak dari yang kamu kira, kata Su Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan kita? Seseorang seperti dia yang bisa berbicara bahasa kita dengan lancar tidak boleh diremehkan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Bab 180. Ekspresi Pitlock akhirnya berubah. Dia melakukan upaya terakhir yang keras kepala untuk melawan. Saya baru saja menggunakan beberapa teknik yang berhubungan dengan kesadaran. Aku tidak mampu benar-benar menyakitimu. Su Chen dengan dingin tertawa, kamu mungkin hanya bisa menggunakan teknik yang berhubungan dengan kesadaran, tapi itu tidak berarti kamu tidak mampu menyakiti kami. Nyatanya, terlepas dari transformasi Anda dan kemahiran Anda dalam bahasa kami,
saya tahu setidaknya satu metode lagi yang Anda gunakan untuk berurusan dengan kami. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda belum melakukannya? Pitlock membeku. Duan Jiangsan dan Ji Ruoyu melirik Su Chen. Apalagi yang dia lakukan? Tentu saja itu. Su Chen menunjuk ke tembok di kejauhan. Aku mengatakan sebelumnya bahwa sesuatu yang abadi dan memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan adalah kebohongan yang dibuat olehnya, jadi apa masalahnya dengan gambar mimpi buruk Pitlock ini? Apakah Anda berani menyangkal bahwa ini bukanlah gambar ilusi yang Anda buat? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melepaskan serangan yang kuat. Tinju itu menghantam dinding transparan. Ledakan. Di tengah gemuruh besar, semua orang menyaksikan gambar di depan mereka menghilang. Tidak ada tumpukan daging yang tak terpuaskan. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah ruangan yang dipenuhi tato formasi asal yang disusun dalam formasi bintang berujung 6. Di dalam ruangan itu berdiri organisme besar. Binatang bersisik ungu. Ji Ruoyu, Yue Longsha, dan yang lainnya berteriak kaget. Di belakang dinding ada binatang bersisik ungu. Namun, itu jelas jauh lebih besar dan lebih ganas daripada yang mereka temui di hutan. Binatang iblis tingkat menengah. Ini adalah, tak satu pun dari mereka bisa mengerti mengapa binatang iblis tiba-tiba muncul di laboratorium penelitian. Su Chen berkata, jika saya tidak salah, orang ini adalah sipir sebenarnya dari lab penelitian. Semua orang tercengang. Jika binatang iblis adalah sipir laboratorium penelitian, maka yang pasti di penjara adalah mantan master laboratorium penelitian, Pitlock. Peristiwa aneh seperti itu tidak mungkin bagi mereka untuk membungkus kepala mereka. Binatang iblis itu sepertinya telah diserang oleh jurus, dan dia berdiri di sana, anehnya tidak bergerak. Namun, aura intens yang memancar dari tubuhnya mengingatkan mereka semua bahwa itu benar-benar binatang iblis tingkat menengah. Maksudmu semua yang kita temui sejauh ini adalah karena binatang iblis itu? Duan Jiangsan bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu ingat keraguan kita sebelumnya? Dapat dimengerti jika ada sesuatu yang mengendalikan formasi asal, tetapi mengapa binatang ganas bekerja sama dengan formasi asal dan menyerang kita secara bersamaan? Kata Su Chen. Sekarang, kamu tahu jawabannya. Bagi binatang iblis, mengendalikan binatang ganas di gunung ini bukanlah sesuatu yang sulit. Bagaimana cara mengontrol formasi asal? Ji Ruoyu bertanya. Tentunya dengan mekanisme kontrol pusat. Saat ini, kami hanya berada di sel penjara kecil di laboratorium penelitian. Binatang iblis ada di ruang kontrol. Kalau tidak, laboratorium penelitian dan mekanisme kontrol pusat akan digabungkan, yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa binatang iblis mengendalikan mekanisme kontrol pusat? Yu Mengnan tercengang. Bagaimana mungkin bisa mencapai titik ini? Itu jelas dilatih. Jangan lupa bahwa binatang iblis memiliki kecerdasan. Asal diajarkan, bahkan bisa berkomunikasi dengan manusia lain. Mempelajari cara mengontrol sistem seperti ini tidaklah banyak. Siapa yang mengajarkannya? Orang-orang itu sudah lama pergi. Ini tidak mungkin binatang iblis yang sama dari 36.000 tahun yang lalu. Kata Yue Longsha. Tentu saja, itu mewarisinya melalui garis keturunannya. Jika Anda memasukkan misi tertentu ke dalam garis keturunannya dan meneruskan garis keturunan itu tanpa batas waktu, binatang bersisik ungu dan keturunannya akan berfungsi sebagai sipir di tempat ini. Itu tidak mungkin. Duan Jiangsan terkejut. Bagaimana pengetahuan dan perintah diturunkan melalui garis keturunan seseorang? Kerajaan Arcana tidak pernah memiliki keterampilan seperti itu. Tapi Pitlock melakukannya karena alasan utama keberadaan laboratorium penelitian ini bukan untuk mengejar keabadian, tetapi untuk meningkatkan dan memfasilitasi transfer informasi. Dengan cara ini, ketika individu ras Arcana lahir, mereka sudah memiliki banyak pengetahuan yang tersedia untuk mereka dan tidak perlu melalui masa studi. Ini akan menghemat banyak waktu. Apakah saya benar, Master Arcana Pitlock? Pitlock tertegun. Bagaimana kamu tahu? Di lab penelitian yang baru saja kita lewati, lebih dari separuh spesimen sedang hamil. Itu tidak terlihat seperti mengejar keabadian. Awalnya, saya tidak tahu arah penelitian Anda. Pada awalnya, saya pikir Anda mencoba mencangkokkan bentuk kehidupan bersama dan membuat ras baru. Meski rencananya cukup masif, ambisi di baliknya tidak sebesar itu. Tapi jika kamu ingin membuat ras baru, kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalnya, kamu bisa mengontrol ingatannya. Su Chen tertawa, menciptakan ras baru, menanamkan ingatan khusus pada individu ras itu, kemudian mengubahnya menjadi budak ras Arcana untuk menggantikan ras manusia, ras ganas, ras berbulu, dan budak lain dengan sifat pemberontak. Sekarang itu ambisi yang cukup besar. Di masa mendatang, Anda akan dapat mengambil satu langkah lebih jauh dan menggunakannya pada individu ras Arcana.
Jika Anda memikirkannya secara luas, bayi ras Arcana yang baru lahir akan memiliki semua pengetahuan ini sebelumnya. Jika Anda memikirkannya secara egois, Anda bisa mengendalikan ras Arcana dengan ini sendirian. Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan Su Chen. Aku kebetulan telah membaca beberapa buku yang menyebutkan bahwa selama periode kerajaan Arcana, beberapa Master Arcana yang ahli dalam mengendalikan gerombolan binatang mampu mendominasi benua untuk beberapa waktu. Mendengar ini, Pitlock melolong. Bajingan itu, mencuri penemuan hebatku. Ekspresi awalnya baik hati dan ramah berubah menjadi kejam. Semua kepura-puraannya menghilang seketika. Sosoknya langsung bertambah besar hingga kepalanya berada di langit-langit. Para pengkhianat itu, mereka berani melanggar perintahku, Pitlock. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Kamu tidak perlu menyusahkan dirimu dengan itu. Mereka meninggal 36.000 tahun yang lalu, kata Su Chen dengan dingin. Setelah mendengar ini, penampilan penuh gelisah Pitlock mulai stabil. Yue Longsha, yang juga membaca beberapa catatan sejarah Arcana kuno, tiba-tiba tercerahkan. Maksudmu pengendali roh binatang. Jadi pengendali roh binatang sebenarnya berasal dari lab ini. Dalam sejarah Arcana kuno, sebuah profesi unik yang dikenal sebagai pengendali roh binatang telah muncul sebelumnya. Mereka konon memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan gerombolan besar binatang buas tanpa mengandalkan trik atau taktik apapun. Di benua primordial, banyak hal mematuhi hukum pertukaran yang setara. Bagi individu yang mahir dalam mengendalikan bentuk kehidupan lain, biasanya semakin banyak target yang dikendalikan seseorang dan, atau semakin kuat target tersebut, semakin banyak energi yang perlu dikeluarkan. Namun, pengendali roh binatang merusak batasan ini. Sepertinya mereka bisa mengendalikan binatang buas dalam jumlah tak terbatas, sehingga setiap pengontrol roh binatang seperti seorang jenderal, masing-masing dengan pasukan di bawah komandonya. Selama puncak prestise mereka meninggalkan bekas di kerajaan Arcana, itulah sebabnya mereka kemudian disebutkan dalam buku-buku sejarah. Su Chen mengangguk. Ya, seharusnya saat itu. Pengendali roh binatang hanya ada untuk waktu yang singkat dalam periode waktu kerajaan Arcana. Meski penampilan mereka mencolok, mereka tidak pernah mencapai puncaknya. Hilangnya mereka sama mendadaknya dengan kemunculan mereka. Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi sepertinya hanya ada satu alasan. Teknik yang mereka gunakan belum selesai. Pitlock membeku sesaat sebelum mengangguk. Iya, itu betul. Teknologi ini bahkan tidak mendekati sempurna. Meskipun kami berhasil menanamkan ingatan dalam garis keturunan, memungkinkan mereka untuk diwariskan, binatang apapun yang dimodifikasi untuk menggabungkan teknologi ini akan memiliki kapasitas untuk tumbuh lebih kuat yang sangat terbatas. Setelah titik tertentu, tidak akan ada cara bagi binatang untuk menjadi lebih kuat. Individu yang menggunakan teknik ini pada diri mereka sendiri akan mengakibatkan kegagalan organ karena radiasi yang kuat. Jadi begitu, Su Chen akhirnya mengerti. Kalau begitu, biarkan aku menyimpulkan situasinya. Karena perilaku tanpa ampun Anda di lab penelitian dalam jangka waktu yang lama, bahkan membunuh asisten Anda sendiri, asisten Anda yang lain akhirnya tidak tahan lagi dan memberontak melawan Anda bersama. Namun, mereka membayar mahal selama pertempuran ini. Setelah Anda meninggal, Anda dipenjarakan di dalam tablet batu ini, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat melarikan diri hidup-hidup dari laboratorium penelitian. Dengan menggunakan teknologi yang telah mereka kerjakan di sini, mereka mulai mengendalikan gerombolan binatang buas, menanamkan garis keturunan binatang buas dengan komisi untuk tunduk sepenuhnya pada keinginan mereka. Begitulah cara pengendali roh binatang muncul. Namun, karena pasukan binatang buas hanya akan mendengarkan perintah tuannya, setelah sang pengendali itu sendiri mati. Seharusnya begitulah yang terjadi, semua orang setuju. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Aku tidak mengerti kenapa mereka tidak mencoba membunuhmu. Su Chen bertanya. Karena mereka ingin saya tetap ada sehingga saya dapat membantu mereka meningkatkan teknologi. Mereka tidak pernah menyerah dalam melakukan percobaan. Pitlock melolong. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan para pengkhianat itu menggunakan saya? Ini adalah lab penelitian saya, seharusnya aku yang memegang kendali. Untungnya, saya meninggalkan beberapa trik rahasia yang bisa saya gunakan. Dengan trik itu, saya memindahkan lab penelitian saya dari lokasi aslinya di ruang hampa dan membiarkannya melayang sebelum membuat diri saya tertidur lelap. Saya lebih suka menunggu beberapa puluh ribu tahun untuk lab penelitian saya memasuki kembali dunia utama setelah kehabisan energi daripada memberi orang-orang itu kesempatan. Lolongan Pitlock menyelesaikan pertanyaan terakhir di hati Su Chen. Jadi itu sebabnya, Su Chen mengangguk. Kalau begitu kamu mengakui bahwa kamu masih memiliki beberapa trik yang belum kamu tunjukkan. Pitlock mulai tertawa, ya. Apa gunanya menolak untuk mengakuinya sekarang? Dasar manusia sialan,
kecerdasanmu sangat menyebalkan. Kalian hanya makhluk hidup rendahan dan murahan. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda bersikeras mengambil jalan ini. Sekarang, aku, Pitlock yang Agung, akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan aku keluar dari penjara ini sekarang juga, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Segera setelah kata-katanya yang mengancam, seluruh laboratorium penelitian diselimuti kabut gelap, dan seolah-olah semua orang tiba-tiba terlempar ke daerah berhantu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a